Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, ketemu lagi di hari Ahad. Kita waktunya parenting. Alhamdulillah kemarin buku merah sudah dikumpulkan, sudah kami baca. Ada masih belum semuanya pertanyaan, mungkin ada sebagian sudah ada pertanyaan yang masuk, dan hari ini kita saatnya pertanyaan dan jawaban. Oke. Sebelumnya kita ulas lagi bahwa materi kita itu adalah seputar kecerdasan anak dan cara belajar anak, model pembelajaran anak. Model pembelajaran anak kemarin ada 3 ya, auditif, visualistis, dan kinestik. Sudah kita bahas. Kemudian kecerdasan ada 8, mulai kecerdasan verbal, musikal, spasial, kinestik, interpersonal, intrapersonal, dan natural. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kemarin adalah pertanyaan yang sudah masuk, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang kesulitan dalam belajar. Kan mungkin kesulitan di sini rata-rata yang saya lihat itu sudah saya baca, saya rangkum itu intinya bunda itu bertanya bagaimana cara mengatasi anak yang mengalami kesulitan belajar. Dimana kesulitan belajar ini macam-macam, mungkin ada yang kurang fokus, kurang minat, ada 10 resep untuk mengatasi anak yang kesulitan belajar, sulit belajar atau sulit konsentrasi juga bisa. Jadi yang pertama anak perlu waktu istirahat yang cukup. Dengan waktu istirahat yang cukup itu istirahat yang berkualitas, terutama di sini adalah tidur malam, karena posisi tidur malam memori anak-anak itu berkembang, sinap-sinap otak itu mulai bekerja dengan optimal, sehingga anak yang mengalami kesulitan belajar itu kebanyakan waktu istirahat malamnya kurang maksimal. Jadi diusahakan di situ ya bun. Terus bagaimana cara anak-anak biar bisa istirahat dengan cukup, kita bahas di belakang ya. Kemudian harus mempunyai kontrol asupan makanan. Jadi jangan sampai anak-anak itu banyak makan yang mengandung gula, karena makanan yang mengandung gula ataupun lemak itu menjadikan anak-anak lesu atau sering mengantuk. Itu gangguan sekali belajar. Kemudian satu ya, tadi itu waktu istirahatnya harus cukup, terus makanan yang masuk harus dikontrol, kalau bisa no gula, no lemak, tapi tinggikan di protein. Protein ini khususnya di telur ya bunda ya, di telur itu sangat bagus karena telur itu adalah protein no lemak. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, ajaklah anak-anak olahraga yang menyenangkan. Maka dari itu setiap hari kan dalam jadwal kita mesti ada jadwal olahraga. Itu dimana kalau olahraga elang atau olahraga apa yang ditugaskan dari guru itu, hendaknya orang tua menjadi contoh, jangan hanya mencuru dan bagian video, tapi ketika membuat video itu ibunya juga ikut, atau kita main video-videoan itu ibunya juga ikut. Jadi kan anak itu senang. Gerakan-gerakan unik yang kita bagikan dalam tutorial di senam itu adalah gerakan-gerakan yang mana dengan senam itu aliran darah itu bisa masuk ke otak. Dengan aliran darah masuk ke otak, kemampuan anak-anak konsentrasi dalam belajar itu akan meningkat. Kemudian batasi televisi dan gadget. Usahakan, karena anak yang menonton TV dan banyak bermain gadget itu akan mager, malas gerak, sehingga apa? Aliran darahnya ke otak itu kurang, sehingga dia menjadi anak yang pasif. Kemudian dia senangnya itu dia jadi malas mengerjakan. Jadi senangnya itu hanya menonton. Jadi dia jadi anak yang vakum. Jadi kemudian usahakan deteksi kesehatan anak itu dilihat. Anak ini kok malas, kenapa ya? Mungkin sariawan, mungkin dia itu lapar tapi tidak bisa mengungkapkan. Kadang anak itu kan malas ya, memendam rasa, itu bunda harus peka. Jadi sudah ada 5 ya. 1. Waktu istirahat harus cukup, kontrol asupan makanan, olahragalah dengan anak olahraga menyenangkan, batasi waktu menonton TV dan gadget. Kemudian deteksi kesehatan anak, mungkin dia lapar atau haus, itu dengan kasih sayang. Kemudian ciptakan suasana belajar yang menarik. Jangan, kalau anak hanya dituntut, dia akan boring. Ibu juga seperti itu, kalau rutinitas saja kan boring. Jadi jadikan
belajar itu kegiatan yang menyenangkan. Mungkin tidak harus di dalam rumah atau dengan meja yang bagaimana, ajak di luar, ajak mungkin kalau ada taman toga bisa juga belajar di sana, ajak atau buatlah suasana yang menyenangkan. Belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Terus ciptakan suasana yang belajar itu menyenangkan itu, kemudian setelah dia senang, beri dia penghargaan. Good job sayang, hebat, wow kamu keren. Ajak dia itu berkomunikasi dengan kata-kata yang semangat. Walaupun kita nggak enak badan, Bu, iya jangan tunjukkan. Saya itu sering seperti itu, guru-guru saya itu kalau sakit jangan ditunjukkan. Untuk kita penyemangat, karena itu akan menjadikan anak-anak model. Kita itu adalah model bagi mereka. Jadi good job sayang, hebat, kamu bisa, kamu hebat gitu. Kemudian komunikasikan secara dua arah. Jangan Bunda jadi si otoriter. Mau begini, begini, jangan. Gunakan ini garis lengkungnya. Garis lengkung itu keren ya. Apalagi yang melengkung ya. Oh ini Bu, aku punya hula hoop. Bagus ya, hula hoop itu kayak huruf H, kayak juga angka 0. Seperti ini. Buat yang menyenangkan, beri penghargaan, komunikasikan satu arah. Akhirnya dia tidak hanya pendengar yang pasif, tapi dia menjadi aktif juga berekspresi. Dia aktif mengeluarkan isi hatinya, dia aktif menjelaskan apa yang dimaksud dengan belajar menurut dia. Komunikasi jangan satu arah, dua arah. Anak juga wajib didengarkan. Kemudian ciptakan lingkungan yang nyaman dalam belajar. Jadi usahakan itu setelkan musik-musik yang dia senang, tapi no TV ya, no TV, dan jangan pernah menaruh TV di dalam kamar. Itu sangat membuat anak-anak potensi belajarnya berkurang dan konsentrasinya menurun. Kemudian atur posisi duduk. Posisi duduk itu dalam belajar dia akan paham. Yuk kita hari ini belajar, kita duduk, otak kita biar lancar, biar kita tambah cerdas. Kita duduknya tegap dulu, biar kita tidak jadi si bongkok. Nah, skelosis itu kan memang pola duduk yang salah, itu menjadikan sirkulasi tubuh kurang bagus. Itu saja Bunda, ada 10, kita ulangi lagi. Waktu istirahat yang cukup, kontrol makanan anak, no gula, no lemak, olahraga yang teratur dan menyenangkan, batasi TV dan gadget, deteksi kesehatan, mungkin dia sariawan atau dia sedang lapar. Kemudian ciptakan suasana belajar menarik, beri penghargaan ketika anak melakukan sesuatu yang dengan baik, komunikasikan secara dua arah, ciptakan lingkungan yang menyenangkan dalam belajar, dan atur posisi tubuh. Selamat belajar teman-teman, selamat Bunda. Oke, dadah. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah masuk, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.